Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap manajemen Masjid Jami Sabilul Huda Desa Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah dan tak lupa pula mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 2023. Mr. Paul Safe Channel melaporkan. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment agar mengetahui informasi yang terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama warga Dusun Pacing, Kabupaten Mojokerto. Selamat Hari Raya 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Masjid Jami Sabilul Huda, Bali, Suci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, perkenankan kami akan sampaikan laporan dari panitia zakat fitrah, zakat mal dan fidyah Masjid Jami Sabilul Huda Desa Pacing, Kecamatan Bangsal. Beras masuk sebesar 2.460 kg. Kemudian yang berupa uang masuk 22.245.000 rupiah. Keterangan untuk beras masuk dari Dusun Pacing 1.242 kg, dari Dusun Ketemas 381 kg, dari Dusun Mojokerto 525 kg, dan dari pendatang 312 kg. Total beras masuk 2.460 kg. Keterangan untuk uang masuk dari Dusun Pacing 4.035.000 rupiah, dari Dusun Ketemas 1.320.000 rupiah, dari Dusun Mojokerto 880.000 rupiah, dari pendatang 680.000 rupiah. Yang kelima, dari pembayaran fidyah. Yang pertama dari Ibu Umi RT 11 sebesar 750.000 rupiah. Kemudian dari Ibu Siti Muslikah Bangsal 750.000 rupiah. Dari Ibu Siti Rukayah RT 1 Dusun Pacing 680.000 rupiah. Dari Bapak Sutris RT 7 150.000 rupiah. Kemudian uang masuk dari zakat mal, yang pertama dari CV Cemerlang Lingkungan Internusa sebesar 3 juta rupiah.
Yang kedua dari Minimarket Mulia Bapak Solihin, RT 11 Dusun Pacing, 10 juta rupiah. Jumlah uang masuk 22.245.000 rupiah. Keterangan untuk beras yang keluar dibagikan kepada 246 orang fakir, masing-masing 10 kg. Jadi beras yang sudah dikeluarkan 2.460 kg. Keterangan beras dibagi habis. Untuk yang berupa uang, total uang keluar 22.245.000 rupiah. Keterangan dibagi habis. Demikian laporan dari panitia zakat mal dan fidyah Masjid Jami Sabiluda. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawmu 'idil fitri wa yawmul akbar, yawmus surur wa yawmul maghfur, yawmu ahallallahu lakum fihi at-ta'ama wa harrama 'alaykumus siyam. Idza sa'idal khatib 'alal mimbar ansitu asamakumullah wasma'u ajarakumullah wa ati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qul Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala ma'amiddin. Rabbi ihtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, di hari yang mulia ini, yang pertama dan paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin, karena dengan limpahan rahmat dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan ibadah berjamaah. Marilah rasa syukur ini kita wujudkan, kita aplikasikan dengan meningkatkan keimanan, ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan cara selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang menjadi larangannya. Dan mudah-mudahan kita semua ini tergolong orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Adapun golongan bagi orang yang bertakwa adalah tempatnya surga dan hidup penuh dengan kenikmatan, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat At-Tur, innal muttaqina fi jannatin wa na'im, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sesuai hasil dari survei dan pengamatan, pada 10 hari akhir Ramadan yang banyak terjadi di masyarakat kita adalah berpindahnya suatu kegiatan masyarakat dari tempat ibadah pindah ke pasar, dari tempat ibadah pindah ke terminal, ke stasiun, ke bandara, dari masjid pindah ke mall, ke supermarket. Kegiatan tarawih jamaahnya pindah menuju ke tempat-tempat belanja, toko-toko baju dan makanan. Padahal pada saat 10 hari terakhir Ramadan, Allah memberikan karunia yang sangat besar untuk hambanya, yaitu keutamaan Lailatul Qadar. Apabila kita berada bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, pahalanya lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Tetapi mengapa banyak masyarakat yang tidak memperdulikan itu? Itulah pandainya setan yang selalu menggoda, merayu dan membujuk manusia untuk berpaling dari firman Tuhan. Pada akhir Ramadan ditutuplah dengan Idul Fitri. Seperti saat ini, Idul Fitri berbeda dengan Lebaran. Lebaran biasanya diwarnai dengan baju baru, perabot rumah tangga baru, cat rumah baru, dan penuh dengan makanan. Lebaran adalah tradisi budaya masyarakat, khususnya Indonesia. Setiap orang boleh lebaran, apakah orang itu berpuasa Ramadan atau tidak. Semua boleh ikut lebaran, tetapi tidak
bisa mendapatkan Idul Fitri. Sebab Idul Fitri hanya untuk orang-orang yang beriman, yang menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dosa orang-orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikembalikan dalam keadaan fitrah Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa Ramadan, dan atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat berhari raya bersama, menyambut kabar gembira dan bahagia yang dijanjikan Allah dalam sebuah hadis qudsi. Idza shamu syahra ramadhana wa kharaju ila 'idikum yaqulu Allah ta'ala ya malaikati kullu 'amilin yatlubu ajrahu anni qad ghafartu lahum fayunadi munad ya ummata Muhammad irji'u ila manasilukum qad badaltu sayiatikum hasanat. Artinya, apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan kemudian keluar untuk merayakan hari raya kamu sekalian, maka Allah pun berkata, wahai malaikatku, setiap orang yang mengerjakan amal kebajikan dan meminta balasannya, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Seorang kemudian berseru, wahai umat Muhammad, pulanglah ke tempat tinggal kalian, seluruh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Kemudian Allah pun berkata, wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka bangunlah sebagai orang yang telah mendapatkan ampunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan puasa kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga saudara-saudara kita yang belum dapat melaksanakan puasa Ramadan tahun depan bersama-sama kita dapat melaksanakan puasa Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, diriwayatkan dalam hadis ketika Rasulullah selesai salat Idul Fitri, Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Para sahabat melihat itu heran karena tidak seperti biasanya. Lalu setelah Rasulullah turun dari mimbar, para sahabat mendekat dan bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, mengapa Rasul mengucapkan amin 3 kali? Kalian tidak tahu? Tanya Rasul. Tidak tahu ya Rasulullah, jawab para sahabat. Lalu Rasulullah menjelaskan, pada waktu aku selesai sholat, turunlah malaikat Jibril kepadaku. Lalu beliau berkata, ya Rasulullah, saya mau berdoa kepada Allah, maukah engkau mengaminkan? Silahkan Jibril, jawabku, kata Rasulullah. Doanya ada 3 macam. Doa yang pertama, ya Allah, pada hari ini 1 Syawal, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Lalu aku mengucapkan amin. Doa yang kedua, ya Allah, pada hari ini 1 Syawal, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Lalu aku mengucapkan amin. Doa yang ketiga, ya
muslim yang tidak saling memaafkan, lalu aku mengucapkan amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika doa tersebut insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang berdoa ini adalah malaikat Jibril, pemimpinnya para malaikat. Yang mengamini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi. Marilah kita bermuhasabah, introspeksi diri, mengoreksi diri kita dari ketiga doa malaikat Jibril tersebut. Yang pertama, anak yang durhaka kepada orang tua. Tidak semua dari kita yang di sini ini adalah orang tua, tetapi kita semuanya yang di sini adalah sebagai anak, karena kita semua memiliki orang tua. Yang perlu ditanyakan pada diri kita adalah, sudahkah kita berbakti pada orang tua kita? Apakah kita sering menyakiti orang tua? Sudahkah kita meminta maaf padanya? Apakah kita bicara pada orang tua selalu lemah lembut, ataukah dengan nada keras, bahkan membentak dan menyakitkan? Sudahkah kita selalu berdoa untuknya? Apakah orang tua kita sudah meridhai kita? Semua jawaban itu ada pada diri kita sendiri. Seorang bapak yang pergi pagi, pulang sore, bahkan sampai malam, beras keringat banting tulang, kepanasan, kehujanan, dalam mencari nafkah untuk membesarkan kita sampai kita bisa mandiri. Sedangkan seorang ibu yang mengandung kita selama 9 bulan, yang melahirkan kita, yang dihadapkan dengan pilihan hidup dan mati, bagaikan kulit ditarik dari dagingnya, air mata, keringat dan darah jadi satu, dilahirkannya kita. Setelah kita sedikit jadi orang yang mandiri, sering kita melupakan orang tua. Ingat, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtul walidain. Ridha Allah berada dalam ridha kedua orang tua, murka Allah berada dalam murka kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Meskipun anak itu berkedudukan tinggi, banyak harta, berpengetahuan luas, tetapi sudah durhaka kepada ibu bapak, maka didoakan oleh malaikat Jibril dan diamini oleh Rasul agar puasa dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kebahagiaan yang ditegakkan tanpa doa restu ibu bapak. Banyak kehidupan mengalami kehancuran, kebinasaan, kerusakan, kegagalan akan mudah terjadi apabila durhaka kepada ibu bapa. Maka dari itu, selesai sholat Idul Fitri ini, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah meminta ridha mereka, meminta maaf kepada bapak ibu. Di 1 Syawal ini banyak orang yang mudik pulang kampung untuk meminta maaf dan restu dari orang tua. Jika orang tua kita sudah tiada, sudahkah kita berziarah ke makamnya untuk mendoakannya? Mudah-mudahan kita tergolong anak yang salih salihah, yang selalu mendoakan kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa kedua, malaikat Jibril berdoa, tidak diterima puasa
Seorang suami itu pemimpin. Pemimpinlah yang akan dituntut di akhirat. Nanti tentang rumah tangganya, semua suami harus menjadi imam yang baik bagi keluarganya. Seorang istri dituntut untuk taat kepada suami selama perintah suami atau tindakan suami itu tidak durhaka kepada Allah atau tidak melakukan kemaksiatan. Dalam rumah tangga suami istri kita sering punya kekhilafan, pasti ada kekurangan dari masing-masing. Itulah rumah tangga. Al-Quran berpesan suami istri ini diibaratkan pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka suami istri adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Fungsi pertama dari pakaian adalah sebagai kebanggaan. Suami harus bangga dengan istrinya, istri harus bangga dengan suaminya. Kedua pakaian adalah sebagai penutup. Suami istri harus saling menutupi kekurangan masing-masing, saling menyayangi, bukan malah mencaci, apalagi mengumbar kekurangan suami istri kepada orang lain. Ya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita jadikan rumah tangga kita baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Semoga keluarga kita semua diberkahi Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wa barakah. Doa yang ketiga dari malaikat Jibril yaitu tidak diterima puasa ibadahnya saudara sesama muslim yang tidak saling memaafkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sesama muslim, saudara dan tetangga, apakah masih ada permusuhan di antara kita? Sudahkah kita saling memaafkan? Mari kita hilangkan penyakit hati yang masih bersemayam pada diri kita, seperti sifat iri, dengki, sakit hati, sombong. Ayo kita saling memaafkan, saling tegur sapa, salam, santun dan senyum, saling silaturahmi. Hilangkan kebencian. Semoga kita menjadi saudara sesama muslim yang rukun, damai, saling menghargai, saling membantu dan saling menghormati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai di akhirat nanti kita tergolong menjadi orang-orang yang bangkrut atau muflis. Dikisahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Atadruna mal muflis?" Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian siapakah yang dinamakan orang yang bangkrut atau muflis? Qalu, al muflisu fina man la dirhamalah wa la mata'.
Mereka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut pendapat kami ialah mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak pula mempunyai harta benda. Jawaban para sahabat itu ternyata bukan yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bertanya pada para sahabat, bukan berarti Rasul itu tidak paham, tetapi Rasulullah ini ingin mengetahui seberapa banyak kepahaman para sahabatnya. Lalu Rasulullah melanjutkan hadisnya, faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bis salatin wasyamin wazakatin wa ya'ti qad satama hada wa qadafa hada wa akala ma hada wa shabaka dama hada wa daraba hada fa yu'ta hada bil hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in funiyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhida min khatayahum udrihat alayhi summa durihat finnar. Nabi menjelaskan, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikannya dari salat, puasa dan zakat, tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka salahi itu diberikan pahala amal baik mereka, dan kepada mereka yang lain diberikan pula amal baik mereka apabila amal baik mereka telah habis sebelum hutangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalahi itu dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita hindari kebiasaan menzalimi orang lain, menfitnah orang lain, menjelekkan orang lain, menghibah, ngerasani orang lain. Sebab jika itu kita lakukan, maka semua pahala ibadah kita akan diberikan kepada orang yang kita zalimi, dan dosa dari orang yang kita zalimi akan diberikan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah memberi petunjuk pada kita untuk selalu beramal ibadah yang saleh, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dipertemukan Ramadan tahun depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul